Renungan Jumat Agung, bukti kasih tanpa syarat. Kristus rela mati bagi musuh-musuhnya. Bacaan firman Tuhan terambil dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukti terkuat kasih Allah adalah kenyataan bahwa Kristus telah mati untuk orang-orang yang tidak berdaya dalam melawan kekuatan dosa dan dalam keadaan tidak saleh. Kadang-kadang di antara manusia ada seorang yang rela mati untuk orang lain karena orang itu layak menerima pengorbanan seperti itu. Akan tetapi cara Allah mengasihi Anda bukan seperti itu. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Anda yaitu ketika Anda masih dalam keadaan berdosa. Nabi Yesaya melukiskan keberdosaan kita tidak ubahnya bagaikan kain pembalut wanita yang sudah dikotori oleh lelehan darah kenajisan. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, tetapi kami sekalian seperti orang najis jua, segala kebenaran kami seperti sehelai kain larah, sebab itu kami sekalian luruh, seperti daun kami dibawa oleh kejahatan kami, seperti diterbangkan oleh angin. Pada saat kita berada dalam kondisi seperti itulah Kristus telah mati untuk Anda. Yaitu pada saat Allah tidak dapat menemukan sesuatu pun yang menarik dalam diri Anda. Akan tetapi karena Allah adalah kasih, maka Ia memberikan Kristus atas kehendak-Nya sendiri tanpa permintaan Anda. Tuhan melakukan tindakan ini karena Ia adalah Allah yang mengasihi Anda. Jika Allah membuktikan kasih-Nya dengan cara seperti itu, yaitu pada saat Anda tidak menginginkan Dia, bukankah dalam kasih-Nya Dia akan tetap memelihara Anda selama Anda masih hidup di bumi? Cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu Ia menyatakan atau menegaskannya melalui beberapa ayat berikut ini, yaitu sebagai tanda yang paling pasti Ia menjadikan sangat nyata atau mulia. Yang pertama, Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yang kedua, 1 Yohanes 4 ayat 9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pengorbanan Kristus ini terjadi dan dilakukan Allah justru ketika kita masih berdosa. Pada saat itulah Kristus mati untuk kita, yaitu pada saat kita dalam keadaan berdosa dan di bawah rasa bersalah, berada di bawah kekuasaan dosa. Bahkan ketika kita menjadi orang percaya dalam arti tertentu, kita pun masih berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi dosa-dosa kita telah diampuni dan ditaklukkan sehingga kita tidak lagi termasuk dalam sebutan sebagai orang-orang berdosa lagi. Yang dimaksudkan dengan orang berdosa dalam kitab suci adalah orang yang di dalamnya dosa masih berdiam dan berkuasa, sehingga Tuhan memilih untuk menolak mendengarkan apapun permohonan atau doa kita. Yohanes 9:31 mengatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Demikianlah kita menurut kondisi kodrat dosa, yaitu kita bukan hanya dalam kondisi berdosa, tetapi kita juga sebagai musuh Allah. Keberdosaan kita ini semakin menunjukkan kebesaran kasih Allah atas kita, yaitu Kristus telah mati untuk kita. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Roma 5:10 mengatakan, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dalam keberadaan kita sebagai orang berdosa, pada hakikatnya kita adalah seteru Allah, namun Allah dalam kasih Tuhan telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Closing statement kedua, Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dunia yang jahat ini,
Kasih merupakan kemustahilan, namun Kristus justru hadir untuk mengorbankan nyawanya tanpa pamrih bagi mereka yang memusuhinya. Closing statement yang terakhir atau yang ketiga, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada kasih Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk musuh-musuhnya. Tuhan Yesus memberkati.